Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang matriks, yakni transpose matriks, juga determinan matriks, sekarang kita akan membahas inverse matriks. Untuk inverse matriks sendiri, saya menggunakan dua cara. Yang pertama adalah cara determinan, dan yang kedua adalah cara reduksi baris. Di sini saya akan membahas mengenai inverse matriks dari matriks dengan order 3x3. Ada dua cara untuk kita bisa menentukan inverse dari suatu matriks order 3x3. Cara pertama adalah cara determinan, sedangkan cara yang kedua adalah dengan cara reduksi baris. Oke. Untuk cara pertama, kita akan bahas yakni cara determinan. Untuk cara determinan ini, di sini saya punya persamaan di mana untuk mencari A inverse kita bisa cari dari 1 per determinan dari A dikalikan dengan adjoin A. Apa itu adjoin A? Kita akan bahas dulu mengenai adjoin. Untuk adjoin dari matriks sendiri, itu merupakan transpose dari suatu A komplement, di mana A komplement dapat kita cari dengan menentukan atau mencari minor dari setiap elemen suatu matriks. Nah, cara ini hampir sama seperti pada pembahasan sebelumnya saat kita mencari minor untuk suatu determinan. Bedanya di sini kita tidak perlu mengalihkan minor yang kita cari dengan elemen matriks tersebut. Untuk lebih memahami, sekarang kita masuk saja ke contohnya. Oke, di sini saya punya soal, tentukan inverse dari matriks A dengan ordo 3x3 ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari determinan dari matriks tersebut. Masih ingat kan cara mencari determinan? Oke, saya tulis di sini langkah pertama kita mencari determinan dari matriks, di mana saya di sini menggunakan baris pertama untuk mencari determinan. Nah, di sini seperti kalau kita mencari determinan matriks, terlebih dahulu tentunya kita harus mencari minornya. Contohnya untuk minor dari A11 ini bilangannya 1, kita masukkan, kita tulis di sini. Selanjutnya dapat kita tutup atau kita coret sehingga tersisa ini, sehingga kita bisa mengalihkan 1 kali 2 dikurangi dengan 0 kali min 1, hasilnya adalah 2. Kemudian pada elemen kedua ini adalah 0, sehingga untuk mencarinya kita bisa tutup seperti ini dan tersisa min 2 kali 2 dikurangi dengan 0 kali 1, hasilnya tentu saja 0. Kemudian kita mencari minor dari A13 di sini kita bisa tutup terlebih dahulu sehingga tersisa min 2 kali min 1 dikurangi dengan 1 kali 1, ini ya, dikalikan dengan min 1, ini adalah elemen yang tadi, elemen A13, sehingga determinan dari A kita dapatkan nilainya adalah 1. Setelah kita dapatkan nilai determinan, langkah kedua kita harus mencari A komplement. Gimana untuk mencari A komplement itu? Kita cari untuk minor dari setiap determinannya, tetapi tidak kita kalikan dengan elemen yang kita cari tersebut. Kita cari satu-satu. Ini saya sudah dapatkan hasilnya. 2 di sini kita peroleh dari elemen A11, di mana
nilainya adalah 1 kali 2. Jadi ini kita coret terlebih dahulu tanpa mengalihkan satunya ya. Jadi satunya tidak usah kita kalikan seperti pada determinan tadi. Jadi hanya 1 kali 2, 0 dikurangi 0 kali min 1, hasilnya adalah 2. Untuk mendapatkan ini semua kita perlu mencari komplement dari setiap elemennya dengan cara yang sama saat kita mencari komplement dari A11. Ketika kita mencari komplement dari A12, berarti di sini kita harus menutup ini dan baris pertama ini, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 4, dan seterusnya sampai kita dapatkan komplement dari semua elemen. Setelah kita dapatkan komplement dari elemen-elemennya, jangan lupa untuk mengalihkan hasil komplement tersebut dengan kofaktor. Nah, kita tetap harus mengalihkannya dengan kofaktor. Oke, kofaktornya di sini saya tuliskan tandanya, sehingga untuk komplement dari matriks A di sini kita dapatkan hasilnya positif semuanya. Ini didapat dari perkalian antara kofaktor dan A komplement, di mana tandanya yang kita kalikan. Ini untuk 2, tandanya adalah positif. Untuk min 4 dikalikan dengan tanda minus, hasilnya adalah positif, dan seterusnya. Sehingga yang kita dapatkan di sini nilainya seperti ini. Setelah kita peroleh nilai dari A komplement ini, selanjutnya kita transpose hasil dari A komplement ini untuk mendapatkan adjoint. Karena adjoint ini merupakan transpose dari A komplement. Untuk mendapatkan transpose kita hanya perlu menukar antara baris dan kolom. Untuk baris di sini 2, 4, 1 kita jadikan kolom, dan seterusnya kita jadikan kolom, sehingga sudah kita dapatkan nilai dari join A atau transpose dari A komplementnya. Setelah itu barulah kita dapat mencari inverse dari matriks A tersebut, dimana kita menggunakan rumus yang tadi sudah kita sebutkan di atas, yaitu seperdeterminan A dikalikan dengan adjoint A. Oke, dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa memasukkannya untuk mencari A inverse. Ini nilai yang pertama kita dapatkan. Nilai determinannya adalah 1. Kemudian nilai dari adjointnya adalah ini. Sehingga langsung saja kita dapat memasukkannya ke persamaan. Determinannya kita masukkan 1, nilai dari adjointnya kita masukkan, sehingga kita dapatkan hasil dari inverse matriks A. Oke, ini adalah cara pertama. Selanjutnya kita akan membahas cara kedua untuk menentukan determinan matriks. Untuk cara kedua ini kita bisa menggunakan cara reduksi baris. Oke, untuk cara kedua ini kita menggunakan contoh yang sama seperti pada cara determinan tadi, agar kita bisa membandingkan apakah hasilnya itu sama ataukah berbeda. Oke, contoh, tentukan inverse dari matriks A. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakannya dengan persamaan ini. Jadi menyamakannya dengan persamaan, jadi kita tulis nilai A kita sama dengan identitas dari suatu matriks. Oke, nanti
hasilnya harus seperti ini. Hasil akhir dari inverse matriksnya harus seperti ini, sehingga nantinya kita bisa dapatkan nilai A inverse ini. Oke. Langkah pertama seperti ini. Ini merupakan matriks yang kita cari. Dengan cara reduksi baris, maka kita hanya bisa mengoperasikan baris, bukan kolom. Jadi hanya baris yang dapat kita operasikan. Saya tambahkan catatan saja agar bisa lebih memahami. Oke, dengan cara reduksi baris, jadi hanya barisnya yang dapat dioperasikan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat agar matriks yang ada di sebelah kiri ini menjadi sebuah matriks identitas. Caranya dengan reduksi baris. Oke, jadi kita harus bisa membuat matriks ini menjadi matriks identitas seperti ini. Dan nanti matriks yang berada di sinilah yang merupakan hasil dari inverse matriks yang kita cari. Oke. Untuk langkah pertama, saya akan mengoperasikan baris kedua dan baris pertama. Yakni di sini saya akan menjumlahkan baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Oke. Di sini saya sudah dapatkan hasilnya, namun saya akan berikan catatan di sini. Oke, agar kita bisa lebih memahami, saya tuliskan langkah-langkahnya di sini. Yang pertama, kita menentukan dulu 2 kali baris pertama. Di sini saya sudah dapatkan hasilnya. Ini adalah hasil dari R2 dijumlahkan dengan 2R1. Jangan lupa sisi sebelah kanan juga kita harus operasikan dengan menjumlahkan R2 ditambah dengan 2 kali R1. Untuk 2 kali R1 dari matriks ini sudah saya tuliskan di sini. 2 dikali 1 dikali 0 dikali 0, sehingga kita dapatkan hasilnya 2, 0, 0. Selanjutnya langsung saja kita dapat mengoperasikannya dengan menjumlahkannya dengan baris kedua ini. Oke, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan mengoperasikan baris ketiga dan baris pertama. Di sini saya akan mengurangkan baris baris ketiga atau R3 dengan baris pertama. Oke, sudah saya dapatkan di sini. Baris ketiga ini saya kurangkan dengan baris pertama. Begitu pula yang sebelah sini. Baris ketiga kita kurangkan dengan baris pertama. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan matriks yang di sebelah kiri ini sebagai matriks identitas. Oke, setelah ini saya akan mengoperasikan baris ketiga dan baris kedua. Saya akan menjumlahkan baris ketiga dan baris kedua. Jadi baris ketiga ini akan saya jumlahkan dengan baris kedua, sehingga hasilnya 0 ditambah 0, 0, min 1 ditambah 1, 0, 3 ditambah min 2 adalah 1. Yang ini juga sama, min 1 ditambah 2 hasilnya 1, 0 ditambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengoperasikan baris pertama dan baris ketiga. Untuk baris pertama dan baris ketiga saya akan jumlahkan keduanya. Oke, ini saya dapatkan R1 ini saya jumlahkan dengan R3. 1 ditambah 0, 1, 0 ditambah 0, 1, min 1 ditambah 1, 0. Yang ini juga 1 ditambah 1, 2, 0 ditambah 1, 1, dan 0 ditambah 1, 1. Setelah itu, ini sudah hampir terbentuk matriks identitas. Kita hanya perlu menghilangkan
min 2 nya, atau bagaimana caranya agar min 2 ini bisa menjadi 0. Nah, di sini saya akan melakukan operasi R2 ditambah dengan 2 kali R3, atau baris kedua ditambah dengan 2 kalinya baris pertama. Oke. Di sini saya akan tulis dulu untuk perkalian dari 2 kali baris ketiganya, saya tuliskan di sini ya. Oke. Ini perkalian dari 2 kali baris ketiga ini. 2 dikali 0 dikali 0 dikali 1. Ini hasilnya. Kita jumlahkan dengan R2. R2 nya di sini 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0. 1 ditambahkan dengan 0 hasilnya 1, dan min 2 ditambahkan dengan 2 hasilnya 0. Begitu pula yang sebelah kanan atau ruas kanan ini. Kita mengalihkan 2 dengan R3 nya. Selanjutnya kita jumlahkan dengan R2 nya. 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 2 3, 0 ditambah 2 hasilnya 2. Oke, kita sudah berhasil menjadikan matriks yang sebelah kiri menjadi matriks identitas. Ini adalah matriks identitas. Sedangkan yang ini kita sudah dapatkan inverse-nya. Ini yang merupakan A inverse. Oke, ini adalah A inverse-nya, sehingga kita sudah dapatkan nilai inverse-nya. Ini sama dengan persamaan kita yang sebelumnya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat persamaannya menjadi seperti ini, sehingga sudah kita dapatkan nilai dari A inverse-nya. Oke, cukup sekian materi matriks yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.